Menantu tertekan, ibu mertua kena karma. Perjuangan menantu di bawah tekanan. Rina baru saja menikah dengan Andi, pria yang ia kenal sejak kuliah. Hari itu adalah hari pertama Rina tinggal di rumah mertua mereka setelah bulan madu singkat. Dia merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat untuk memulai kehidupan baru bersama suami tercintanya. Namun, perasaan itu mulai berubah ketika dia bertemu dengan ibu mertuanya, Bu Susi, yang tampak kurang senang dengan kehadirannya. Di pagi hari, Rina berusaha bangun lebih awal untuk membantu Bu Susi menyiapkan sarapan. Namun, ketika dia tiba di dapur, Bu Susi sudah selesai memasak. "Rina, kamu jangan repot-repot. Kamu belum terbiasa di sini, biar saya saja yang mengurus semuanya," ujar Bu Susi dengan nada yang terdengar ramah, namun Rina bisa merasakan ada sedikit ketegangan di dalamnya. Rina merasa canggung, tapi dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin membantu." "Kalau begitu, bantu Andi saja, ya. Dia lebih membutuhkan perhatianmu," jawab Bu Susi sambil terus menata meja. Rina merasa sedikit tersinggung, tapi dia memilih untuk tidak membalas. Dia tahu bahwa beradaptasi dengan kehidupan baru tidak akan mudah. Setelah sarapan, Rina dan Andi pergi bekerja. Sepanjang perjalanan, Rina menceritakan perasaannya kepada Andi. "Mas, kok aku merasa ibu kurang suka sama aku ya?" tanya Rina dengan suara lirih. Andi tersenyum. "Ah, nggak mungkin, Rin. Ibu memang begitu orangnya, tapi dia sayang sama kamu. Kasih dia waktu ya." Rina mencoba memahami, namun perasaannya masih campur aduk. Hari pertama di rumah mertua memberikan Rina sekilas tantangan yang mungkin akan dihadapinya dalam hubungan dengan Bu Susi. Namun, dia bertekad untuk tetap bersabar dan mencoba memenangkan hati ibu mertuanya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencoba lebih dekat dengan Bu Susi. Ia membantu di dapur, tetapi Bu Susi tampak tidak terlalu antusias. Ketika sarapan siap, Rina menyajikan makanan dan mengundang Andi serta ayah mertuanya, Pak Budi, untuk duduk di meja makan. Suasana di meja makan tampak biasa saja, namun ada ketegangan yang terasa, terutama dari Bu Susi. Rina mencoba mencairkan suasana dengan berbicara. "Bu, tadi aku belajar bikin sayur asem dari ibu. Rasanya pasti enak banget." Bu Susi hanya mengangguk tanpa senyum, lalu berkata, "Sayur asem itu kan masakan sederhana, Rina. Nanti, kalau sudah lama di sini, kamu juga harus bisa masak yang lebih rumit." Andi mencoba menengahi. "Ibu, Rina baru belajar. Nanti juga pasti semakin mahir kan, Rin?" Rina tersenyum canggung. "Iya, Mas. Aku pasti akan belajar lebih banyak lagi." Namun, dalam hati Rina mulai merasa bahwa apapun yang ia lakukan, Bu Susi selalu memiliki komentar yang membuatnya merasa kurang. Ketegangan ini membuat Rina semakin merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha untuk bersikap baik dan sabar. Hari itu, Rina merasa lebih lelah dari biasanya. Setelah pulang kerja, dia langsung membantu Bu Susi di rumah, meskipun tubuhnya terasa letih. Malam itu, ketika Rina sedang mencuci piring, Bu Susi datang dan melihat pekerjaannya. "Tadi kamu cuci piringnya bagaimana, Rina?" "Masih ada sisa minyak di piring ini," kritik Bu Susi. Rina memeriksa piring itu, dan memang ada sedikit minyak yang tertinggal. Ia merasa malu dan segera mencucinya lagi. "Maaf, Bu, aku akan lebih teliti lagi," jawab Rina dengan nada rendah. Bu Susi menghela napas. "Kamu harus lebih cekatan, Rina. Rumah ini punya standar kebersihan yang tinggi." Rina merasa tertekan. Sejak ia tinggal di rumah itu, Bu Susi selalu saja menemukan kesalahan dalam setiap pekerjaannya. Di kamar, Rina menceritakan semua kepada Andi. "Mas, kenapa ibu selalu begini? Aku sudah berusaha keras, tapi ibu selalu mencari-cari kesalahanku." Andi mencoba menenangkan Rina. "Sabar ya, Rin. Ibu memang keras, tapi dia sebenarnya sayang sama kita. Nanti kita bicarakan baik-baik." Namun, Rina merasa semakin tertekan dengan situasi ini. Meskipun Andi berusaha menenangkannya, perasaan tidak diterima oleh Bu Susi membuat Rina semakin khawatir akan kehidupan rumah tangganya ke depan. Hari-hari berlalu, dan hubungan Rina dengan Bu Susi semakin tegang. Meski ia telah berusaha keras untuk menyesuaikan diri, selalu ada saja yang salah di mata ibu mertuanya. Di setiap kesempatan,
Bu Susi selalu mengomentari cara Rina mengurus rumah, dari cara memasak hingga membersihkan. Rina yang tadinya optimis, mulai merasa tidak dihargai dan kesepian. Pada suatu sore, ketika Andi pulang lebih lambat dari biasanya, Rina mencoba berbicara dengan Bu Susi di ruang tamu. Dia ingin mencoba memperbaiki hubungan mereka. Bu, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membuat ibu lebih nyaman? Saya merasa ibu tidak puas dengan apa yang saya lakukan. Bu Susi menatap Rina sejenak sebelum menjawab dengan dingin. Rina, ini bukan masalah nyaman atau tidak. Kamu hanya perlu belajar lebih banyak lagi. Lihat saja bagaimana saya mengurus rumah ini selama bertahun-tahun. Kamu belum mencapai standar itu. Perkataan Bu Susi membuat Rina merasa sangat kecil. Dia berusaha menahan air mata dan hanya mengangguk. Malam itu, ketika Andi pulang, Rina tidak bisa menahan perasaannya lagi. Di kamar, ia menangis di pelukan suaminya. Mas, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Apapun yang aku lakukan, ibu selalu merasa tidak cukup. Andi mencoba menenangkan Rina, meski dalam hatinya ia juga merasa bingung harus berbuat apa. Rina, aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap bersama-sama menghadapi ini. Aku akan bicara dengan ibu, tapi tolong, sabar ya. Rina mengangguk meski hatinya masih terasa berat. Malam itu, dia tidur dengan perasaan hampa, merasa sendirian meski ada suaminya di sampingnya. Setelah melihat Rina begitu tertekan, Andi merasa ia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, setelah sarapan, Andi memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ketika Rina pergi bekerja, Andi mendekati Bu Susi yang sedang bersantai di ruang keluarga. Bu, boleh aku bicara sebentar? Tanya Andi dengan nada lembut. Bu Susi mengangguk. Ada apa, Andi? Andi mengambil napas dalam-dalam sebelum memulai. Ibu, Rina sudah berusaha keras untuk menyesuaikan diri di rumah ini, tapi dia merasa ibu selalu mengkritiknya. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik, tapi Rina merasa sangat tertekan. Bu Susi mengerutkan kening. Andi, ibu hanya ingin dia menjadi istri yang baik dan bisa mengurus rumah ini dengan benar. Kalau dia merasa tertekan, itu karena dia belum terbiasa. Andi mencoba menjelaskan. Bu, Rina masih belajar. Dia butuh waktu, dan mungkin cara ibu yang terlalu keras membuat dia semakin sulit. Aku harap ibu bisa sedikit lebih sabar dan memberi dia kesempatan untuk berkembang. Bu Susi terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. Mungkin kamu benar, Andi. Tapi ibu hanya ingin memastikan rumah ini tetap berjalan dengan baik. Andi tersenyum, sedikit lega. Aku mengerti, Bu. Tapi tolong beri Rina sedikit ruang untuk beradaptasi. Dia juga ingin membahagiakan ibu. Percakapan itu berakhir dengan sedikit harapan di hati Andi. Dia berharap setelah ini, hubungan antara Rina dan Bu Susi bisa membaik, atau setidaknya tidak lagi terlalu tegang. Namun, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Meskipun Andi telah berbicara dengan Bu Susi, situasi tidak berubah secepat yang diharapkan. Bu Susi tetap kritis terhadap Rina dalam segala hal. Bahkan, Rina merasa Bu Susi menjadi lebih keras setelah percakapan itu. Suatu hari, ketika Rina sedang membersihkan ruang tamu, Bu Susi datang dan melihat debu di sudut yang terlewat. Rina, kalau membersihkan rumah itu harus teliti. Lihat ini, debu masih ada di sini. Bagaimana kamu bisa mengurus rumah dengan baik kalau begini caranya? Tegur Bu Susi. Rina mencoba menahan perasaannya dan menjawab dengan tenang. Maaf, Bu, saya akan bersihkan lagi. Namun setelah Bu Susi pergi, Rina merasa kelelahan secara emosional. Ia mulai merasa bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan pernah cukup di mata ibu mertuanya. Setiap kali ia mencoba melakukan yang terbaik, selalu ada kekurangan yang dicari-cari. Rina merasa harapannya untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Susi mulai kandas. Rina mulai merasa stres yang berkepanjangan. Dia sering merasa gugup saat berada di rumah, khawatir jika Bu Susi akan menemukan hal lain yang bisa dikritik. Pada suatu malam, setelah Andi pulang kerja, Rina mencoba berbicara tentang perasaannya. Mas, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu selalu mencari-cari kesalahanku, dan aku merasa semakin tidak nyaman di sini, kata Rina dengan suara serak menahan tangis. Andi mencoba menenangkannya. Rina, sabar ya. Mungkin ibu hanya butuh waktu lebih lama untuk menerima keadaan ini.
Aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap bersama-sama menghadapinya. Namun, ketegangan di dalam rumah semakin meningkat. Rina mulai sering merasa sakit kepala dan kehilangan nafsu makan. Dia merasa hidupnya menjadi semakin sulit setiap hari. Meskipun Andi selalu berusaha untuk menenangkan dan mendukungnya, perasaan tertekan itu tidak kunjung hilang. Suatu hari, ketegangan antara Rina dan Bu Susi mencapai puncaknya. Saat itu, Bu Susi meminta Rina untuk memasak makan siang karena ada tamu yang datang. Rina berusaha sebaik mungkin untuk memasak hidangan yang enak dan rapi. Namun, ketika tamu itu datang dan mencicipi masakan Rina, Bu Susi tiba-tiba berkomentar di depan semua orang. "Rina, masakanmu terlalu asin. Lain kali, perhatikan lebih baik lagi ya. Jangan sampai tamu merasa tidak nyaman dengan masakanmu," ujar Bu Susi dengan nada yang jelas-jelas mengecewakan Rina. Rina merasa sangat malu dan marah. Setelah tamu itu pergi, Rina tidak bisa menahan perasaannya lagi. Di depan Andi, ia menangis dan berkata, "Mas, aku tidak kuat lagi. Aku sudah berusaha keras, tapi ibu selalu merendahkan aku di depan orang lain. Apa salahku?" Andi terkejut dengan reaksi Rina yang begitu emosional. Dia sadar bahwa situasi ini sudah terlalu berat untuk istrinya. "Rina, aku akan bicara lagi dengan ibu. Kamu tidak boleh terus-terusan merasa seperti ini," kata Andi dengan tegas. Namun, meski Andi berjanji untuk berbicara dengan ibunya, dalam hati Rina merasa hubungan ini sudah terlalu rumit untuk diperbaiki. Ia mulai berpikir apakah kehidupannya akan selalu seperti ini jika tinggal di rumah mertuanya. Setelah kejadian makan siang yang memalukan, Rina mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi bisa bertahan di rumah itu. Meski Andi berjanji akan berbicara dengan ibunya, Rina merasa situasi tidak akan berubah. Setiap hari, rasa tertekan semakin menguasai pikirannya. Ia sering merasa cemas dan mulai merasa bahwa kesehatan mentalnya terganggu. Pada suatu malam, Rina dan Andi duduk di ruang tamu setelah Bu Susi dan Pak Budi masuk ke kamar. Rina berbicara dengan suara lembut namun penuh kepastian. "Mas, aku sudah mencoba yang terbaik, tapi aku rasa aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku merasa hidupku di bawah tekanan setiap hari. Aku merasa seperti tidak dianggap sebagai menantu dan istri yang baik," kata Rina sambil memegang tangan Andi. Andi menghela napas panjang. "Rina, aku tahu ibu memang keras, dan aku tahu ini berat untukmu. Tapi kalau kita pindah, apa kamu yakin itu akan menyelesaikan masalah?" Rina menatap Andi. "Mas, aku hanya butuh sedikit ruang. Aku merasa sudah terlalu lama berada dalam situasi ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga perlu menjaga diriku sendiri." Percakapan itu menggantung di udara. Andi merasa terjepit di antara dua orang yang paling ia cintai, tapi ia juga menyadari bahwa istrinya membutuhkan dukungannya lebih dari sebelumnya. Keesokan harinya, Andi kembali mencoba berbicara dengan Bu Susi. Ia berharap bisa membuat ibunya menyadari betapa besar tekanan yang dirasakan oleh Rina. "Bu, aku sudah bicara dengan Rina. Dia merasa sangat tertekan dengan situasi di rumah ini. Aku minta ibu untuk lebih sabar dan memberi Rina kesempatan," kata Andi, mencoba menyampaikan kekhawatirannya. Namun, respons Bu Susi tidak seperti yang diharapkannya. "Andi, ibu sudah mencoba bersikap sabar. Tapi kalau dia merasa tertekan, itu karena dia tidak cukup kuat untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kamu, dan Rina belum siap untuk itu." Andi terdiam. Ia sadar bahwa ibunya tidak akan berubah dengan mudah. Dalam hatinya, ia merasa semakin terjepit. Ia tahu bahwa Rina membutuhkan dukungan, tetapi ia juga merasa sulit untuk melawan pendapat ibunya yang selalu kuat. Malam itu, ketika Andi kembali ke kamar, Rina sudah tertidur. Ia menatap istrinya yang terlihat lelah, dan dalam hati Andi berjanji akan membuat keputusan yang tepat demi kebaikan mereka berdua, meski itu berarti harus melawan ibunya sendiri. Hari-hari berlalu dan situasi di rumah semakin tidak tertahankan bagi Rina. Tekanan dari Bu Susi semakin meningkat, dan Rina merasa semakin terasing. Suatu malam, ketika Andi sedang bekerja lembur, Rina duduk di meja makan, termenung. Ia merasa lelah secara fisik dan mental. Setiap kali ia mencoba mendekati Bu Susi, wanita itu selalu menemukan sesuatu untuk dikritik.
Malam itu, Bu Susi tiba-tiba datang ke dapur saat Rina sedang mencuci piring. "Rina, piring yang kamu cuci ini tidak bersih. Lihat ini," katanya sambil menggosok salah satu piring yang sudah dibersihkan Rina. Rina hanya menunduk, mencoba menahan air matanya. "Iya, Bu, saya akan cuci lagi." Namun kali ini, Rina merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Dia merasa tidak bisa lagi menanggung semua ini. Setelah Bu Susi pergi, Rina berhenti mencuci piring dan kembali ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah dinding. Saat Andi pulang, ia mendapati Rina duduk sendirian di kamar tanpa suara. "Rina, kamu kenapa?" tanya Andi khawatir. Rina menatap Andi dengan mata penuh air mata yang tertahan. "Mas, aku tidak kuat lagi. Setiap hari rasanya seperti neraka di rumah ini. Aku sudah mencoba, Mas. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi aku selalu salah di mata ibu. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Andi duduk di samping Rina, mencoba menenangkan istrinya. "Rina, sabar ya. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus menghadapi ini bersama." Rina menggeleng. "Mas, ini sudah terlalu berat. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Setelah percakapan malam itu, Andi mulai menyadari betapa dalam penderitaan yang dialami oleh istrinya. Dia mulai merasa bahwa Rina benar-benar berada di ambang batas kemampuannya untuk bertahan. Andi sendiri merasa terjebak antara kecintaannya pada istrinya dan kewajibannya sebagai anak kepada ibunya. Esok harinya, Andi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bu Susi lagi, kali ini dengan lebih tegas. Saat sarapan, Andi memulai pembicaraan. "Bu, aku sudah cukup lama membiarkan situasi ini berlangsung. Aku tidak bisa terus seperti ini. Rina sudah terlalu banyak menderita, dan aku tidak akan membiarkannya lagi," kata Andi dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Bu Susi menatap Andi dengan kaget. "Apa maksudmu, Andi?" Andi melanjutkan, "Aku tahu ibu ingin yang terbaik, tapi cara ibu memperlakukan Rina tidak adil. Aku ingin kita semua hidup bersama dengan damai. Tapi jika ibu tidak bisa menghargai Rina sebagai istriku, kami harus mencari tempat tinggal lain." Bu Susi terdiam sejenak, menatap Andi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Andi, kamu akan meninggalkan ibumu demi istrimu?" Andi menatap ibunya dengan tegas. "Ibu, aku tidak meninggalkan siapapun, tapi aku harus memprioritaskan kebahagiaan keluargaku. Jika tinggal di sini membuat Rina tidak bahagia, aku tidak punya pilihan lain." Pembicaraan itu membuat Bu Susi terhenyak. Meskipun ia masih keras kepala dan sulit menerima bahwa putranya lebih memilih istrinya, dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ia telah terlalu keras terhadap Rina. Namun, rasa gengsi membuat Bu Susi sulit mengakuinya. Setelah percakapan Andi dengan Bu Susi, suasana di rumah semakin tegang. Rina masih merasa tidak diterima sepenuhnya oleh ibu mertuanya, dan meskipun Andi sudah berbicara dengan tegas, Bu Susi tetap keras kepala. Setiap kali Rina dan Bu Susi bertemu, percakapan mereka selalu diwarnai dengan sindiran atau teguran tajam dari Bu Susi. Pada suatu hari, saat Rina sedang menyiapkan makan malam, Bu Susi masuk ke dapur dengan ekspresi yang tidak senang. "Rina, kamu pakai bahan apa untuk masak ini?" tanya Bu Susi dengan nada sinis. Rina menatap Bu Susi dengan perasaan was-was. "Saya pakai sayuran yang tadi dibeli di pasar, Bu." Bu Susi menggelengkan kepala. "Sayuran ini kualitasnya buruk. Kenapa kamu tidak teliti dalam memilih bahan makanan? Kamu ingin keluargamu makan makanan yang tidak sehat?" Rina merasa dadanya sesak. "Bu, saya sudah berusaha memilih yang terbaik di pasar tadi. Mungkin sayurannya sedikit layu karena cuaca panas." Namun, Bu Susi tidak peduli dengan penjelasan Rina. "Alasan saja. Kamu memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar." Malam itu, setelah makan malam, Rina duduk di kamar dengan perasaan frustrasi. Ia merasa semakin tertekan dan tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi Bu Susi. Ia merasa bahwa tidak peduli apa yang ia lakukan, semuanya selalu salah di mata ibu mertuanya. Setelah melihat bagaimana Rina diperlakukan malam itu, Andi mulai merasa bahwa keadaan sudah terlalu jauh. Ia melihat dengan jelas bagaimana ibunya memperlakukan Rina dengan ketidakadilan yang terus-menerus.
Meskipun ia sangat menghormati ibunya, Andi tahu bahwa jika ini terus berlanjut, pernikahannya akan hancur. Malam itu, setelah Rina tertidur, Andi memutuskan untuk berbicara lagi dengan ibunya. Kali ini, ia ingin membuat segalanya jelas tanpa ada keraguan. Ibu, aku sudah bicara dengan ibu sebelumnya tentang ini, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Rina semakin tertekan, dan aku tidak bisa terus melihatnya seperti ini. Aku tidak ingin hubungan kita hancur karena situasi ini, kata Andi dengan suara serius. Bu Susi menatap anaknya dengan mata yang penuh emosi. Andi, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu khawatir Rina tidak cukup baik untuk menjadi istrimu. Andi menatap ibunya dengan tatapan tajam. Bu, aku yang memilih Rina sebagai istri. Dia adalah wanita yang baik, dan dia sudah melakukan yang terbaik untuk membuat ibu bahagia. Tapi kalau ibu tidak bisa menerima dia, aku dan Rina harus pindah dari sini. Bu Susi terdiam. Mendengar putranya mengancam untuk pindah, hatinya tersentak. Meskipun keras kepala, Bu Susi mulai menyadari bahwa jika ia terus bertindak seperti ini, ia bisa kehilangan anaknya. Setelah pembicaraan Andi dengan Bu Susi, Rina mulai merasakan ada sedikit perubahan dalam sikap ibu mertuanya. Meskipun masih ada ketegangan di antara mereka, Bu Susi tampak sedikit lebih tenang dan tidak lagi secara terbuka mengkritik Rina di depan Andi. Namun, di saat-saat ketika hanya mereka berdua, Rina masih merasakan perlakuan tidak adil dari Bu Susi. Suatu pagi, ketika Andi sedang bekerja, Rina mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Susi. Ia mendekati ibu mertuanya di ruang tamu dan menawarkan untuk membuatkan teh. Bu, saya buatkan teh ya? Mungkin kita bisa ngobrol sebentar, kata Rina dengan senyuman. Bu Susi menatapnya sekilas, lalu mengangguk perlahan. Boleh, jawabnya tanpa ekspresi. Selama beberapa menit, mereka duduk dalam keheningan, hanya ditemani suara teh yang dituangkan ke dalam cangkir. Rina mencoba memulai percakapan, berharap ada titik terang dalam hubungan mereka. Bu, saya tahu mungkin saya belum sempurna sebagai menantu, tapi saya benar-benar ingin membuat ibu bangga dan merasa nyaman di rumah ini, kata Rina hati-hati. Bu Susi menatap Rina, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit kerentanan dalam sorot matanya. Rina, kamu harus mengerti, aku hanya ingin yang terbaik untuk Andi. Kamu masih muda, mungkin belum tahu bagaimana mengelola rumah tangga dengan baik. Tapi, kalau kamu bisa belajar dan terus berusaha, mungkin semuanya akan berjalan lebih baik. Rina mengangguk dengan tulus. Saya akan terus berusaha, Bu. Meskipun ada sedikit kemajuan, hubungan antara Rina dan Bu Susi masih diwarnai ketegangan. Di balik senyuman dan percakapan sopan, Bu Susi masih sering menyindir Rina secara halus tentang cara mengurus rumah tangga. Rina merasa semakin tertekan, tapi demi Andi, ia terus mencoba bersikap sabar. Suatu malam, ketika Andi sedang tidak di rumah, terjadi pertengkaran hebat antara Rina dan Bu Susi. Rina, yang merasa lelah dan frustasi, akhirnya tidak bisa lagi menahan emosinya. Bu, apapun yang saya lakukan, selalu salah di mata ibu. Saya sudah mencoba, tapi kenapa ibu selalu mencari kesalahan saya? Rina akhirnya meledak, air matanya mengalir deras. Bu Susi, yang kaget dengan ledakan emosi Rina, awalnya ingin membalas dengan kata-kata tajam. Namun, melihat Rina menangis dengan begitu sedih, hatinya tiba-tiba luluh. Ia teringat pada dirinya sendiri saat masih muda, dan merasa tertekan oleh ibu mertuanya dahulu. Rina, Bu Susi berkata pelan, aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seburuk ini. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Andi, tapi mungkin aku terlalu keras pada kamu. Rina menatap Bu Susi, masih terisak. Bu, saya ingin menjadi menantu yang baik. Saya ingin kita bisa hidup damai di rumah ini. Untuk pertama kalinya, Bu Susi merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Ia merasakan beban yang selama ini menekan perasaan Rina. Meskipun ia belum sepenuhnya siap mengakui kesalahannya, malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Hubungan antara Rina dan Bu Susi mulai membaik sedikit demi sedikit, meskipun tidak sepenuhnya damai. Setelah pertengkaran terakhir mereka, Bu Susi tampak sedikit lebih lunak terhadap Rina, dan Rina berusaha untuk tidak lagi terlalu sensitif terhadap komentar-komentar kecil ibu mertuanya. Namun,
Meskipun sudah ada upaya dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan, mereka masih sering tidak sejalan dalam banyak hal. Suatu hari, ketika mereka sedang menyiapkan makan malam bersama, terjadi perbedaan pendapat yang kecil. "Rina, kamu masak rendang ini terlalu asin. Tidak seperti biasanya," kata Bu Susi sambil mencicipi kuah di sendok. Rina menghela napas, tapi kali ini ia tidak terpancing. "Maaf, Bu. Mungkin saya kurang memperhatikan tadi. Saya akan tambahkan air agar rasanya lebih pas." Melihat Rina yang tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya, Bu Susi merasakan ada perubahan dalam menantunya. Rina lebih tenang dan tampak lebih percaya diri. Meskipun Bu Susi tidak mengatakannya secara langsung, dalam hati ia mulai mengagumi ketabahan Rina yang terus bertahan di tengah segala rintangan. Malam itu, Andi pulang dari kerja dan mendapati suasana di rumah lebih damai dari biasanya. Makan malam berlangsung tanpa ketegangan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rina dan Bu Susi berbicara satu sama lain tanpa menyindir atau mengkritik. Setelah makan, Andi berbicara dengan Rina di kamar mereka. "Rina, aku lihat kamu sudah lebih tenang sekarang. Aku tahu ini semua sulit, tapi aku bangga sama kamu karena bisa bertahan." Rina tersenyum lemah. "Terima kasih, Mas. Aku hanya berharap semua ini bisa segera lebih baik." Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Bu Susi dan Rina tetap tegang meskipun ada sedikit perbaikan. Pada suatu sore, ketika Pak Budi sedang duduk bersama Bu Susi di ruang tamu, Bu Susi termenung, mengingat masa lalunya sebagai seorang menantu. Ia memandangi suaminya yang sibuk membaca koran. Pikiran Bu Susi melayang jauh ke masa lalu, mengingat bagaimana ia dulu juga mengalami perlakuan keras dari ibu mertuanya. Rina lewat di ruang tamu dan Bu Susi memanggilnya. "Rina, duduk sebentar. Aku ingin bicara," kata Bu Susi. Pak Budi menatap istrinya, sedikit terkejut dengan nada lembut yang jarang digunakan istrinya saat berbicara dengan Rina. Ia lalu melipat korannya dan ikut mendengarkan. "Rina, aku ingin minta maaf. Mungkin aku selama ini terlalu keras padamu. Aku dulu mengalami hal yang sama ketika aku masih menjadi menantu. Ibu mertuaku tidak pernah menganggap aku cukup baik untuk suaminya, dan aku takut aku mengulangi pola yang sama padamu," kata Bu Susi dengan nada yang jarang terlihat lembut. Pak Budi menambahkan, "Aku sudah lama melihat ini, Susi. Mungkin ini saatnya kita semua membangun hubungan yang lebih baik." Rina terdiam sejenak, mendengar kata-kata ibu mertuanya dan suaminya. Dia kemudian mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Saya juga minta maaf kalau ada salah saya selama ini. Saya hanya ingin kita semua bisa hidup damai di rumah ini." Bu Susi mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada kesepahaman di antara mereka bertiga. Pak Budi tersenyum kecil, merasakan bahwa ini bisa menjadi awal dari perubahan yang baik dalam keluarga mereka. Setelah percakapan yang emosional antara Bu Susi, Pak Budi, dan Rina, suasana di rumah sedikit demi sedikit mulai berubah. Meskipun Bu Susi masih memiliki kecenderungan untuk mengatur dan mengontrol, ia mulai berusaha lebih sadar dalam memperlakukan Rina. Pak Budi menjadi penyeimbang yang semakin aktif, dengan sering membujuk istrinya untuk bersikap lebih lembut dan memahami. Suatu hari, ketika Rina sedang menyiapkan sarapan, Bu Susi masuk ke dapur dan berdiri di sampingnya. "Rina, kalau kamu butuh bantuan, bilang saja ya, jangan sungkan." Rina kaget mendengar perkataan itu. Biasanya Bu Susi lebih cenderung mengkritik pekerjaannya daripada menawarkan bantuan. "Terima kasih, Bu. Saya rasa saya bisa tangani, tapi kalau butuh bantuan saya akan bilang." Bu Susi tersenyum kecil, sesuatu yang jarang terlihat, dan kemudian keluar dari dapur. Meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hubungan mereka, Bu Susi mulai memahami bahwa menantu bukanlah musuh, melainkan bagian dari keluarga yang harus dijaga. Di malam hari, Andi memperhatikan perubahan ini dan memuji Rina atas kesabarannya. "Kamu luar biasa, Rina. Aku tahu betapa beratnya semua ini, tapi lihatlah, kita mulai melihat perbaikan," katanya sambil menggenggam tangan Rina. Rina tersenyum. "Aku hanya berharap ini bisa terus berlanjut. Aku ingin kita hidup damai dan bahagia." Setelah berbulan-bulan ketegangan, akhirnya, keluarga itu mulai menemukan ritme yang lebih tenang. Meskipun tidak semua masalah terselesaikan, Bu Susi mulai lebih menghargai upaya Rina,
dan Rina pun semakin tenang dalam menjalani kehidupannya sebagai menantu. Suatu hari, ketika mereka sedang makan malam bersama, Pak Budi mengangkat cangkir tehnya dan berkata, "Aku rasa kita sudah lama tidak menikmati makan malam seperti ini. Aku bangga dengan kalian semua. Dengan sabar, kita semua telah berusaha membangun keluarga yang harmonis." Bu Susi tersenyum ke arah Rina dan mengangguk. "Kita semua belajar dari kesalahan, dan aku senang melihat kita sekarang ada di titik ini." Rina, yang mendengarnya, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Semua rasa sakit dan tekanan yang pernah ia alami kini berbuah manis. Dengan keluarga yang semakin solid, Rina merasa lebih kuat dan siap menghadapi masa depan bersama mereka. Andi, yang duduk di sebelah Rina, memegang tangan istrinya dan berkata, "Terima kasih semuanya, karena telah bersabar dan berusaha memperbaiki hubungan kita. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi kita berhasil." Malam itu, keluarga tersebut menikmati meskipun masih ada tantangan ke depan, mereka tahu bahwa dengan saling mendukung, mereka bisa melewati segalanya. Meskipun suasana di rumah sudah mulai membaik, masih ada beberapa hal yang menghantui Bu Susi. Walaupun kini ia lebih lembut dan mencoba memahami Rina, bayangan masa lalu dan perlakuan ibu mertuanya sendiri masih menghantui pikirannya. Bu Susi kerap merasa takut jika kelembutannya dianggap kelemahan. Suatu hari, saat Bu Susi sedang duduk sendirian di ruang tamu, Pak Budi menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Kamu kelihatan murung. Ada apa, Susi?" tanya Pak Budi dengan lembut. Bu Susi menghela napas. "Aku tidak tahu, Budi. Kadang aku merasa masih terjebak dalam bayangan masa lalu. Aku takut, kalau aku terlalu lembut pada Rina, dia akan memperlakukanku dengan tidak hormat." Pak Budi tersenyum dan meraih tangan istrinya. "Kamu bukan ibu mertuamu dan Rina bukan kamu. Kita sudah belajar dari pengalaman kita. Dia menghormatimu dan dia tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Jangan biarkan masa lalu menentukan caramu melihat masa kini." Bu Susi terdiam sejenak. Kata-kata Pak Budi menenangkan hatinya, tapi ia tahu bahwa butuh waktu untuk benar-benar melepaskan rasa takut yang telah berakar begitu dalam-dalam dirinya. Pada suatu pagi, Rina sedang membersihkan ruang tamu, ketika Bu Susi menghampirinya dengan tatapan serius di wajahnya. Rina merasakan ketegangan, tetapi tetap melanjutkan pekerjaannya. "Rina, aku ingin bicara," kata Bu Susi dengan nada tenang. Rina menghentikan kegiatannya dan berdiri, menatap ibu mertuanya dengan sedikit cemas. "Ada apa, Bu?" Bu Susi menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku ingin minta maaf, Rina. Selama ini aku mungkin memperlakukanmu tidak adil, dan aku menyadari itu sekarang. Aku takut akan banyak hal, termasuk kehilangan kontrol. Tapi aku tahu, kamu hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini." Rina terkejut dengan pengakuan itu. Selama ini, ia tidak pernah menduga Bu Susi akan mengaku salah. Hatinya tersentuh, dan tanpa berpikir panjang, ia mendekat ke Bu Susi dan memegang tangannya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya juga tidak sempurna. Saya tahu Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Andi dan keluarga ini," kata Rina dengan nada lembut. Bu Susi merasa air mata menggenang di matanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terbebas dari beban masa lalu yang selama ini menghantui hatinya. Pelan-pelan, hubungan mereka mulai pulih, dan untuk pertama kalinya, ada kedamaian sejati dalam rumah itu. Meski hubungan antara Bu Susi dan Rina mulai membaik, luka lama tidak hilang begitu saja. Ada saat-saat di mana Bu Susi masih terpancing emosi oleh hal-hal kecil, meskipun ia berusaha menahan diri. Suatu sore, ketika Rina tanpa sengaja memecahkan gelas kesayangan Bu Susi, ketegangan lama kembali memuncak. "Rina, gelas itu pemberian dari almarhum ibuku," kata Bu Susi dengan nada keras. Matanya memancarkan kekecewaan. Rina terdiam, merasa bersalah, tetapi juga kecewa karena setelah semua yang terjadi, hubungan mereka masih rentan terhadap konflik kecil. "Maaf, Bu, saya tidak sengaja." Pak Budi, yang mendengar keributan dari ruang tamu, segera masuk. "Sudahlah, Susi, itu hanya gelas. Kita bisa menggantinya. Jangan biarkan hal kecil merusak suasana." Bu Susi menunduk, mencoba mengendalikan emosinya. "Iya, aku tahu.
Maaf Rina, aku tidak seharusnya meledak seperti itu. Rina mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Saya akan lebih hati-hati. Malam itu meskipun keadaan kembali tenang, Rina menyadari bahwa meskipun ada perbaikan, hubungan mereka masih rapuh. Bu Susi masih berjuang dengan perasaannya, dan Rina menyadari bahwa kesabaran tetap dibutuhkan untuk menjaga harmoni di rumah. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin merasa bahwa ia harus mengorbankan banyak hal demi menjaga ketenangan rumah tangga. Meskipun ia sudah banyak bersabar dan mencoba mengerti Bu Susi, kadang ia merasa lelah. Andi, sebagai suaminya, berusaha mendukung, tetapi Rina tahu bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan Andi untuk menjadi penengah. Suatu malam, saat Rina duduk di teras rumah sambil memandangi bintang, Andi menghampirinya. Kamu kelihatan lelah, sayang. Ada apa? Rina menghela napas. Aku hanya merasa semua ini sangat berat. Aku terus berusaha memahami ibu, tapi terkadang rasanya seperti aku yang harus terus berkorban. Andi mengangguk, memahami perasaan istrinya. Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku juga melihat betapa besarnya peranmu dalam memperbaiki hubungan di rumah ini. Kamu kuat, Rina. Kita semua tahu itu. Rina tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Aku hanya berharap suatu hari nanti, Ibu benar-benar bisa menerima aku sepenuhnya. Andi menggenggam tangan Rina erat. Kita sudah jauh melangkah, dan aku yakin kita akan sampai di sana. Ibu hanya butuh waktu. Malam itu, Rina menyadari bahwa pengorbanannya bukanlah hal yang sia-sia. Meski masih ada jalan panjang di depan, ia tahu bahwa cinta dan kesabaran adalah kunci untuk menjaga keluarganya tetap utuh. Meskipun suasana mulai membaik setelah berbagai momen perdamaian, Bu Susi ternyata masih menyimpan beberapa perasaan yang terpendam. Ada rasa khawatir dan kecemasan yang ia rasakan, terutama karena takut kehilangan kendali atas keluarga. Hal ini membuat Bu Susi sulit sepenuhnya menyerahkan peran dan tanggung jawab kepada Rina, terutama dalam hal-hal kecil di rumah. Suatu pagi, ketika Rina sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga, Bu Susi masuk ke dapur dan mulai mengkritik cara Rina memasak. Kenapa kamu tidak menggunakan resep yang biasanya? Itu lebih enak, dan Andi pasti lebih suka, ujar Bu Susi dengan nada sinis. Rina mencoba untuk tidak terpancing, namun dalam hatinya ia merasa sangat tertekan. Ibu, saya hanya mencoba variasi baru, supaya tidak bosan dengan yang itu-itu saja. Andi bilang dia suka masakan saya, jawab Rina dengan nada lembut, berusaha meredakan ketegangan. Namun, Bu Susi tidak puas dengan jawaban itu. Kamu mungkin belum tahu, tapi Andi selalu suka makanan yang aku buat. Jangan terlalu berusaha menggantikan peran yang sudah ada, ucapnya, seolah menunjukkan bahwa dirinya masih merasa superior. Rina merasa sesak di dada, tetapi memilih untuk mengalah. Setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan, ia mulai mempertimbangkan apakah semua ini benar-benar layak untuk diperjuangkan. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan penuh ketegangan, Rina akhirnya berbicara kepada Andi tentang semua perasaannya. Mas, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu masih saja memperlakukan aku seperti orang luar, dan aku mulai merasa tertekan, ucap Rina dengan mata berkaca-kaca. Andi memegang tangan istrinya, merasa bersalah karena belum bisa sepenuhnya melindungi Rina dari tekanan ibunya. Aku tahu, Rina. Aku minta maaf karena belum bisa menjadi penengah yang baik. Tapi aku yakin, ini semua akan berubah. Ibu mungkin butuh lebih banyak waktu. Rina menggelengkan kepala. Mas, aku sudah bertahun-tahun bersabar. Aku selalu mencoba yang terbaik, tapi ibu selalu punya alasan untuk mengkritik. Aku bahkan tidak tahu apakah ibu benar-benar menginginkan aku di sini. Andi terdiam. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya masalah kecil, dan hubungan antara Rina dan ibunya benar-benar dalam kondisi yang serius. Aku akan bicara dengan ibu. Ini tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari solusi yang benar-benar membuat semua pihak merasa dihargai. Percakapan tersebut menjadi titik balik bagi Andi. Ia sadar, jika ia tidak segera bertindak, rumah tangga mereka bisa retak lebih dalam, dan itu bukan hal yang ia inginkan. Setelah percakapan mendalam antara Rina dan Andi memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Namun, keesokan harinya, saat hendak memulai percakapan serius itu,
Situasi menjadi lebih rumit. Bu Susi, yang sudah merasakan ada jarak antara dirinya dan Rina, mulai bertingkah lebih defensif. Andi merasa ini bukan saat yang tepat, sehingga ia menunda pembicaraan tersebut. Rina, yang sudah menanti tindakan dari suaminya, mulai kehilangan harapan. Ia merasa bahwa suaminya takut untuk mengambil langkah tegas dan terus berdiam diri di antara konflik ini. Saat mereka duduk bersama di meja makan malam itu, suasana terasa begitu canggung. "Andi, kapan kamu akan bicara dengan ibu?" tanya Rina pelan, namun penuh tekanan. Andi menunduk, mencoba menghindari pandangan Rina. "Aku sedang menunggu saat yang tepat, Rina. Ibu terlihat sedang tidak baik hari ini. Aku tidak ingin memperburuk keadaan." Rina menghela napas dalam. "Mas, aku sudah menunggu bertahun-tahun. Sejujurnya, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan." Dalam hatinya, Andi tahu bahwa Rina sudah berada di ambang batas kesabarannya. Namun, ia juga bingung bagaimana harus menghadapi ibunya yang keras kepala dan sulit diajak bicara. Andi merasa terjepit antara cinta untuk istrinya dan tanggung jawabnya terhadap ibunya. Situasi di rumah mulai memanas ketika Bu Susi semakin sering mencari-cari kesalahan Rina. Saat Andi tidak berada di rumah, Bu Susi kembali mengkritik cara Rina merawat anak mereka. "Kenapa anakmu selalu menangis? Kamu sepertinya tidak tahu bagaimana cara menjadi ibu yang baik," kata Bu Susi tajam. Rina yang sudah sangat tertekan akhirnya meledak. "Bu, tolong berhenti. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ibu selalu mencari-cari kesalahan saya. Apapun yang saya lakukan, tidak pernah cukup di mata ibu." Bu Susi terkejut mendengar Rina berteriak. Selama ini, Rina selalu diam dan menahan diri. Kini, mendengar suara lantang dari menantunya, Bu Susi merasa terpukul, tetapi egonya tetap menghalanginya untuk mengakui kesalahannya. "Kamu tidak sopan berbicara seperti itu kepada ibu mertuamu. Jangan pikir hanya karena kamu menikahi anakku. Kamu bisa berbuat seenaknya di rumah ini," balas Bu Susi, dengan nada lebih tinggi. Rina merasa hatinya hancur. Ia tidak pernah membayangkan hubungan mereka akan menjadi serumit ini. Saat itu, ia merasa sangat sendiri, tanpa dukungan dari Andi yang tidak ada di rumah. Rina menyadari bahwa waktunya hampir habis, dan jika Andi tidak segera bertindak, ia mungkin tidak akan sanggup lagi bertahan di rumah itu. Pertikaian antara Rina dan Bu Susi telah mencapai puncaknya. Setelah pertengkaran hebat yang terjadi di rumah, Rina merasa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ketika Andi pulang malam itu, ia menemukan Rina menangis di kamar, merasa benar-benar terpuruk. Ia pun sadar, ini adalah saat di mana ia harus bertindak tegas. "Ibu harus tahu kalau kita tidak bisa hidup dalam suasana seperti ini, Mas. Aku sudah mencoba, tapi ibu tidak pernah mau menerimaku. Kalau begini terus, aku tidak sanggup lagi," ucap Rina dengan suara bergetar. Andi memeluk istrinya erat, merasakan kepedihan yang ia alami. "Aku akan bicara dengan ibu sekarang juga. Ini sudah terlalu jauh. Kamu adalah istriku, dan kamu pantas mendapatkan penghormatan yang layak." Andi kemudian pergi menemui ibunya yang sedang menonton televisi di ruang tamu. "Bu, kita perlu bicara. Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi." Bu Susi, yang masih diliputi amarah, menjawab dengan nada dingin. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Andi? Menantuku itu kurang ajar." Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. "Ibu, Rina sudah berusaha keras untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Tapi ibu terus menyakitinya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau terus begini, aku tidak tahu bagaimana rumah tangga kami bisa bertahan." Bu Susi terkejut mendengar kata-kata Andi. Ia tidak menyangka bahwa anaknya akan berbicara setegas ini. "Kamu membela dia, Andi? Aku ibumu." "Ibu, aku mencintaimu, tapi Rina juga adalah keluargaku. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan dia menderita seperti ini. Kita semua perlu berubah." Bu Susi terdiam, tidak mampu menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Andi benar, tetapi egonya selama ini terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Bu Susi mulai merenungkan semua yang terjadi. Suatu pagi,
Ketika ia sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan, ia melihat seorang ibu tua yang kesulitan membawa barang-barang belanjaannya. Tanpa pikir panjang, Bu Susi membantunya. Setelah itu, ibu tua tersebut berterima kasih sambil berkata, "Hidup ini singkat, Nak. Jangan biarkan ego menghalangimu untuk melihat kebaikan di sekitar." Ucapan sederhana itu menyentuh hati Bu Susi. Sepulang dari jalan-jalan, Bu Susi duduk di teras, memikirkan semua perlakuannya kepada Rina selama ini. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu keras dan egois, lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada kebahagiaan keluarganya. Suatu sore, Bu Susi memanggil Rina dan Andi untuk berkumpul di ruang tamu. Dengan suara yang pelan namun tulus, ia berkata, "Rina, aku sadar selama ini aku terlalu keras padamu. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah membuat hidupmu sulit, dan aku berharap kita bisa memulai kembali dengan cara yang lebih baik." Rina, yang terkejut mendengar permintaan maaf dari Bu Susi, merasa haru. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjawab, "Terima kasih, Bu. Saya tidak pernah membenci Ibu, saya hanya ingin kita bisa hidup rukun sebagai keluarga." Andi tersenyum melihat ibunya dan istrinya berdamai. Ia merasa beban yang selama ini mengganggu kehidupannya mulai terangkat. Hubungan di antara mereka pun perlahan membaik, dan rumah tangga mereka mulai diisi dengan suasana yang lebih hangat dan penuh kasih sayang. Konflik dalam keluarga seringkali disebabkan oleh ego dan kesalahpahaman. Kesabaran, cinta, dan kesediaan untuk berubah adalah kunci untuk memperbaiki hubungan yang retak. Setiap anggota keluarga harus belajar untuk mengesampingkan egonya demi menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bersama. Karma baik akan datang ketika kita mampu mengakui kesalahan dan memperbaiki diri.